kemuliaan hanya bagi Tuhan, Kristus Yesus, Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.
malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa untuk waktu yang berharga, untuk kesehatan, untuk anugerah dan pemeliharaan Tuhan, sehingga hari ini kami boleh bersama-sama untuk berada di dalam hadirat Tuhan dan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami, anugerai kami semua dengan hikmat dan pewahyuan daripada sorga. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Iya, luar biasa, dahsyat, ajaib, senang sekali. Hari ini kita sudah memasuki hari yang kedua ya di bulan Maret, tepatnya hari Sabtu 2 Maret 2024 ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih berbicara tentang pentingnya untuk berdoa ya. Tema besar kita untuk tahun 2024 adalah tahun penuaian. Di bulan Januari kita belajar pentingnya untuk menabur. Tanpa taburan tidak mungkin ada tuaian. Yang kedua, pada bulan Februari kita sudah belajar tentang pentingnya untuk merawat benih apa yang sudah kita tabur, supaya apa yang kita tabur bisa kita tuai. Sebab saya sudah berjumpa dengan banyak orang yang banyak menabur yang baik, tapi dia tidak menuai karena dia tidak memelihara apa yang ditabur. Dan di bulan Maret ini kita akan belajar bersama-sama tentang pentingnya berdoa untuk tuaian ya. Setelah ditabur, dirawat, kita harus berdoa supaya tuaian itu terjadi dalam hidup setiap kita. Dan itu adalah doa kami biar tahun 2024 menjadi tahun keemasan, tahun kejayaan buat kita semua. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa kalau banyak berdoa, kita banyak berkat, sedikit berdoa, sedikit berkat, dan tidak berdoa, tidak ada berkat. Yang pertama, mengapa kita berdoa? Berdoa itu adalah perintah Tuhan. Dan kemarin kita sudah tiba bahwa kalau berdoa itu harus dilakukan dengan tulus hati.
Mari kita lihat dari Ibrani pasal 10 ayat yang ke-22. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita datang kepada Tuhan Allah, firman dengan jelas berkata bahwa kita harus dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan yang teguh. Kalau kita datang ya tanpa hati yang tulus dan ikhlas, maka sayang sekali kita sudah luangkan waktu tapi sia-sia, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita, ya. Bahwa kekristenan itu bukan agama, Bapak Ibu sekalian. Kekristenan itu merupakan suatu hubungan, yaitu hubungan antara kita sebagai anak-anak Allah dengan Tuhan Allah sebagai Bapa dan pencipta semesta alam itu. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ada di antara kita yang peka, kalau melihat orang-orang yang datang dalam hidup kita, ini orang tidak tulus, ya kan? Kita kan bisa merasa lebih-lebih Tuhan Allah, Bapak Ibu sekalian. Dia tahu loh, kita datang kepadanya dengan hati yang tulus atau tidak. Jadi penting sekali Bapak Ibu sekalian memiliki hati yang tulus. Yang kedua dari Ibrani pasal 10 ayat 22 ini berbicara bahwa kita datang dengan iman yang teguh. Tanpa iman tidak seorang pun yang berkenan di hadapan Allah. Memang Tuhan Allah itu tidak kelihatan, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi harus kita percaya, kita punya iman bahwa Allah yang tidak kelihatan itu benar-benar Allah yang ada, Allah yang real. Dia adalah Allah yang maha tahu, dia Allah yang maha kuasa, dan dia adalah Allah yang maha hadir. Kalau kita punya iman yang teguh, maka Bapak Ibu sekalian doa kita tidak akan sia-sia dan kehadiran Tuhan itu di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, kata Alkitab perjanjian baru, maka Tuhan hadir dan apa saja yang kita minta kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan akan mengabulkannya bagi kita. Nah, di sini dijelaskan dari Ibrani pasal 22, pasal 10 ayat 22 tadi, ya, bagaimana kita bisa memiliki hati yang tulus, hati yang ikhlas, maka hati ini harus dibersihkan dari yang jahat. Ya, kalau piring di rumah kita itu kotor atau ada baju kita yang kotor, maka itu ada deterjennya, ada sabun untuk membersihkan semuanya itu agar bisa celing kembali, ya. Dan untuk hati nurani supaya kita murni penuh dengan ketulusan, cara untuk membersihkannya cuma satu, yaitu melalui darah Yesus Kristus Tuhan. Mazmur 51, Daud sudah memberikan contoh kepada kita, yaitu datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan mengakui dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita buat baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja. Di dalam doa Bapa kami yang ada di dalam sorga dikatakan berikanlah kami pada hari ini. Artinya Bapak Ibu sekalian setiap hari kita harus memeriksa hati nurani kita apakah murni, apakah tulus, apakah berkenan kepada Tuhan atau sedang tercemar. Kalau sedang tercemar, sedang tidak layak di hadapan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai hati kita menuduh kita. Datang kepada Tuhan, akui dosa dan kesalahan kita. Maka saya percaya
kita pun akan dilayakkan kembali oleh Tuhan. Dan sini dikatakan, Bapak Ibu sekalian, hati nurani yang tulus itu diperoleh oleh karena kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan, bukan karena usaha dan perbuatan kita. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di dalam doa itu harus dilakukan di dalam nama Yesus. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 13 sampai 14, ya, Yohanes 14 ayat 14 ayat 13 sampai 14 dikatakan, apa juga yang kamu minta dalam namaku, ya, dalam terjemahan lain dikatakan apa saja yang kamu minta dalam namaku, yaitu dalam nama Yesus, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, doa itu harus dilakukan, dipanjatkan di dalam nama Yesus, bukan di dalam nama lain. Ya, orang yang minta sesuatu kepada Bapa di dalam doanya, di dalam nama Yesus, ayat ini memberikan jaminan, ya, memberikan jaminan bahwa apa yang kita minta itu akan terjadi. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita harus mengerti apa yang kita minta dalam nama Yesus, itu tentu yang kita minta itu harus diselaraskan dengan pribadi dan sifat daripada Kristus Yesus itu. Jadi nama Yesus itu bukan sebagai mantra, Bapak Ibu sekalian, tapi artinya apa saja yang kamu minta dalam namaku, dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Ya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam nama Yesus, artinya kita tentu tidak minta sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Dan untuk mengetahui kehendak Tuhan, Tuhan sudah memberikan kepada kita adalah Alkitab atau firman Tuhan. Dan di zaman modern ini bukan hanya dalam bentuk kertas, tapi sudah ada di dalam bentuk elektronik. Sehingga kita bisa ngecek, Bapak Ibu sekalian, apakah permintaan kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau permintaan kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan, percayalah Bapak Ibu sekalian, apa yang kita doakan itu pasti akan dikabulkan, ya. Contoh yang sederhana, permintaan kita yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu ketika kita meminta agar anggota keluarga kita, mungkin itu ayah dan ibu kita, atau mungkin itu anak-anak kita, kalau ada di antara keluarga kita yang belum percaya kepada Yesus, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh memintanya supaya diselamatkan, maka Bapak Ibu sekalian pasti keluarga kita itu akan diselamatkan. Karena Kisah Rasul 16 ayat 31 berkata, percayalah kepada Yesus Kristus Tuhan, maka engkau dan seluruh isi rumahmu akan diselamatkan. Saya, keluarga inti saya, semuanya sudah menjadi orang percaya. Bahkan keluarga besar saya, termasuk papa dan mama mertua saya yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka adalah penyembah berhala. Akhirnya melalui doa saya dan istri saya, Bapak Ibu sekalian, mereka menjadi orang percaya, bahkan sayalah yang membaptis papa dan mama mertua saya. Dan hari ini kalau saya menoleh ke belakang, banyak keluarga yang belum diselamatkan, tapi hari ini mereka menjadi orang yang percaya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada di antara kita hari ini masih ada keluarga inti kita,
atau ada orang-orang dekat kita yang belum diselamatkan. Pertanyaannya, apakah kita sudah mendoakannya dengan hati yang tulus ikhlas dan mendoakannya dengan sungguh-sungguh? Kalau belum, inilah waktunya Bapak Ibu sekalian untuk kita mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita ini. Bahkan kita boleh berdoa untuk kota dan negara kita seperti biasa kita lakukan. Kita minta lawatan Tuhan sehingga terjadi kebangunan rohani besar-besaran atas kota dan negeri kita. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Kalau kita lihat perkembangan pekerjaan Tuhan di Indonesia yang maju luar biasa, ya. Kalau saya melihat statistik yang ada di Indonesia, wow, itu banyak sekali orang yang sekarang menjadi percaya dibandingkan beberapa puluh tahun yang lampau. Itu adalah hasil doa daripada Bapak Ibu sekalian, hasil doa daripada orang-orang yang percaya, ya. Kemudian apa? Doa-doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya kita berdoa untuk pemulihan keluarga, untuk pemulihan rumah tangga. Ya, saya sudah melihat juga dengan mata kepala sendiri. Keluarga yang tercerai-berai. Keluarga yang kayaknya tidak mungkin untuk dipersatukan kembali. Tetapi ketika ada orang-orang yang mau berdoa sungguh-sungguh untuk keluarga yang tercerai-berai ini, untuk keluarga yang terancam atau ada di dalam satu kondisi yang akan mengalami kehancuran, ya. Tetapi ketika berdoa dan didoakan dengan sungguh-sungguh, keluarga itu dipulihkan. Kemudian apa saja yang doa sesuai dengan firman Tuhan? Kita setiap pagi dalam doa fajar kita berdoa, Tuhan berikanlah kami rezeki pada hari ini yang secukupnya. Jadi berdoa untuk keuangan kita, untuk pekerjaan kita, untuk rezeki kita, itu adalah hal yang alkitabiah. Bahkan kita tiap hari berdoa, Tuhan biarlah kami memberikan pinjaman kepada banyak orang, dan sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Itu adalah doa yang sesuai dengan firman Tuhan, ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu sekalian, kita berdoa untuk dosa-dosa dan kesalahan kita yang sudah kita buat. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 berkata, jika kamu datang kepadaku, kamu mengakui dosa-dosamu, mengakui kesalahanmu, maka dosa-dosa yang kamu akui itu aku ampuni. Ya, jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian, ketika kita menaikkan doa kita di dalam nama Yesus, artinya doa kita itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Percayalah doa kita pasti dijawab oleh Tuhan, ya. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita bukan hanya berdoa sesuai dengan kehendak Allah, tetapi kita juga harus berada, sekali lagi, kita harus berada di dalam kehendak Allah. Jikalau kita mengharapkan Tuhan mendengar dan menanggapi doa-doa kita, maka kita juga harus Bapak Ibu sekalian hidup berada di dalam kehendak Allah, ya. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dari Matius 6 ayat 33 itu tersirat tentang pentingnya untuk mentaati perintah Allah, pentingnya untuk mengasihi Allah, pentingnya untuk menghormati Allah. Ya, saya sudah ketemu dengan banyak orang.
Bagaimana ketika dia mulai mendahulukan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, mentaati firman Tuhan, hidup menghormati Tuhan, maka hidupnya tidak pernah sama lagi karena Tuhan mendengarkan doa-doanya dan setiap langkah-langkah kehidupannya terjadi mujizat demi mujizat demi mujizat. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, doa itu tidak boleh sampai putus asa, ya. Ada orang-orang yang berdoa satu dua kali setelah itu berhenti berdoa. Enggak. Dalam kitab Lukas pasal 18, Tuhan mau kita berdoa dengan gigih, berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa dengan tidak bosan-bosannya, ya. Ketika kita melakukan itu, Bapak Ibu sekalian, dalam ayat yang lain dikatakan kalau kita tidak menjadi lemah, maka kita akan menerima apa yang kita doakan, ya. Masih ingat kemarin saya sampaikan waktu kita ketuk pintu, maka pintu akan dibukakan. Sebab ketika kita mengetuknya, Tuhan akan membukakan kepada kita. Kata mengetuk artinya jangan sampai berhenti, kalau pintunya belum dibuka, ya ketuk terus sampai terbuka. Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ketika kita berdoa dengan tidak bosan, dengan berdoa dengan gigih, berdoa tanpa pantang menyerah, seperti diilustrasikan dalam Lukas pasal 18 tentang seorang janda dengan hakim yang jahat. Kalau hakim yang jahat aja nggak tahan dengan janda yang gigih, yang terus-menerus datang kepadanya. Tuhan, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa dibandingkan dengan hakim yang jahat itu. Tetapi Tuhan mau merendahkan dirinya, mau diperumpamakan seperti hakim yang jahat. Kalau hakim yang jahat itu tahu punya hati dengan belas kasihan, lebih-lebih Tuhan Allah kita. God is love. Allah itu sendiri kasih. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu, maka percayalah Bapak Ibu sekalian, dia jauh lebih hebat daripada hakim yang jahat. Pasti doa-doa kita dijawab dan dikabulkan oleh Tuhan, ya. Hari ini kita sudah belajar bagian yang kedua, bagaimana banyak doa, banyak berkat, sedikit doa, sedikit berkat. Kita sudah belajar berdoa yang efektif, berdoa yang cespleng. Kita harus lakukan dengan tulus hati, kita harus lakukan di dalam nama Yesus. Artinya apa yang kita doakan harus sesuai, selaras dengan sorga, dan berdoalah dengan gigih. Maka saya percaya tahun 2024 kita akan menuai yang baik dan terbaik di semua area kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini. Bapa, biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja. Tapi seperti kata Alkitab, kami mau menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena kami mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan kami melakukannya dengan setia. Kami percaya Bapa, mulai hari ini, doa-doa kami menjadi doa-doa yang penuh dengan kuasa. Doa-doa yang efektif. Doa-doa yang dijawab dan dikabulkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.